Semoga semua dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Kemarin kita bicara apa ya? Apa yang dibicarakan kemarin? Hah? Tahan sakit. Kemarin saya bicara mengenai Salata Sutta dari Samyutta Nikaya, Sutta tentang anak panah. Apa perbedaan antara orang biasa, putujana dengan Sawaka Buddha, orang yang sudah terpelajar, Arya Pugala. Orang biasa maupun orang yang telah mengerti Dhamma, dua-duanya mengalami kontak, ya toh? Dua-duanya mengalami kontak, baik melalui mata, telinga, hidung, lidah, kulit, maupun pikiran. Baik itu kontak yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Orang biasa maupun orang yang telah mengerti Dhamma mengalami hal yang sama, tetapi terjadi perbedaan. Sikap mentalnya tentu tidak sama. Kita melanjutkan apa yang dibicarakan kemarin. Jadi, begitu 6 indria kita kontak dengan objeknya masing-masing, mata objeknya bentuk, telinga objeknya apa? Suara, lidah objeknya cita rasa, hidung objeknya bebauan, kulit objeknya sentuhan yang bisa disentuh, dan pikiran objeknya hal-hal yang bisa kita pikirkan. Begitu ada kontak, Phassa Paccaya Vedana, maka muncul perasaan. Perasaan kemarin ada berapa? 3, menyenangkan, tidak menyenangkan, atau netral. Ya. Orang biasa maupun orang yang telah mengerti Dhamma mengalami ini semua. Tetapi orang yang tidak mengerti Dhamma, bukan hanya dia mengalami penderitaan hasil kontak secara fisik, dia juga akan mengalami anak panah yang kedua, penderitaan secara mental. Nah, tujuan kita belajar Dhamma adalah untuk mengatasi penderitaan yang muncul dari kontak agar mental kita tidak menderita. Bagaimana caranya kita mencabut anak panah ini? Sementara ini kan kita masih kena 2 anak panah nih. Gitu. Ada yang cuma 1 anak panah, masih 2. Ya. Jadi setiap kontak maka muncul perasaan. Perasaan yang muncul itu sebanding dengan persepsi. Apa yang orang persepsikan itu juga yang akan dia rasakan. Jadi persepsi sama perasaan itu tidak bisa dipisah. Apa yang orang persepsikan terhadap sesuatu, maka itu juga yang akan dia rasakan. Contohnya bagaimana memahami ini? Andaikan kita mempunyai seorang sahabat baik sekali. Sahabat baik kita ini dulu pernah menolong kita ketika kita dalam kesulitan. Dan kita sudah lama tidak bertemu dengan sahabat baik kita ini. Suatu ketika pas kita makan di tempat makan, kita melihat sahabat baik kita. Bagaimana perasaan kita ketika kita melihat sahabat baik itu? Tentu kita akan senang. Dan karena sudah lama tidak ketemu, kita akan berusaha untuk mendekati sahabat baik kita. Semakin kita dekat dengan sahabat itu, perasaan kita akan semakin senang. Betul tidak kira-kira? Ternyata di sebelah kanan sahabat baik kita itu ada orang yang dulu pernah menjahati kita, orang yang pernah menipu kita, duduk di sebelah sahabat baik kita, sebelah kanannya dia duduk.
Ketika kita melihat orang itu, bagaimana perasaan kita? Tidak suka, gitu. Kenapa kita tidak suka? Karena kita ingat dia dulu pernah menipu saya, dia pernah berbuat jahat kepada saya. Persepsi-persepsi itu akan menimbulkan perasaan tidak senang. Di sebelah kiri sahabat baik kita ini ada duduk satu orang yang kita tidak kenal. Siapa ini orang ini? Bagaimana perasaan kita terhadap orang yang kita tidak kenal, orang yang belum pernah kita temukan? Biasa-biasa saja, paling siapa ya? Gitu. Nah, jadi apa yang kita rasakan itu tergantung dari persepsi kita. Semakin kita berjalan dekat kepada sahabat baik kita, kita semakin senang. Begitu kontak dengan yang duduk di sebelah kanan yang kita persepsikan sebagai orang yang jahat, orang yang pernah berbuat buruk kepada kita, semakin kita dekat kepada orang itu, maka perasaan tidak menyenangkan juga akan semakin kuat. Jadi inilah bukti bahwa apa yang kita persepsikan terhadap sesuatu, maka itu juga yang akan kita rasakan. Contoh yang lain lagi. Misalnya anak sekolah hari Senin, ya, pagi-pagi dia, ayo cepat bangun, gitu. Masih malas, masih ngantuk, gitu. Dengan malas-malasan karena didorong oleh orang tuanya, dibawa ke sekolah, akhirnya dia sampai di sekolah. Begitu bunyi bel sekolah pagi-pagi, teng 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 teng, bagaimana perasaan dia? Belajar lagi hari Senin. Gitu tidak kira-kira? Dia merasa kurang, malas belajar lagi. Kemudian jam 12 bunyi lagi belnya, yang bel istirahat, teng 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 teng. Bagaimana perasaannya? Nanti jam 3 sore teng 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 bel pulang, bagaimana perasaannya? Gembira, dia senang. Padahal suara yang dia dengar suara bel yang sama. Jadi apa yang kita persepsikan terhadap sesuatu, maka itu juga yang akan kita rasakan. Betul tidak kira-kira begitu? Begitu bukan? Ya, hebat sekali toh Sang Buddha bisa menjabarkan dengan begitu detail. Dan ini bisa dibuktikan, bukan cuma omong kosong. Jadi sesungguhnya penderitaan maupun kebahagiaan seseorang tergantung dari bagaimana seseorang mempersepsikan apa yang dia alami. Nah, ketika seseorang mempunyai salayatana pacaya passa. Ketika orang ada salayatana, tidak mungkin tidak, maka dia akan mengalami kontak melalui 6 indria. Ketika terjadi kontak, maka muncul perasaan. Tetapi kejadian ini begitu cepat. Begitu cepat. Tanpa mengembangkan kesadaran, orang tidak tahu proses ini, maka dia akan lari, seperti yang kemarin saya jelaskan, dia akan lari pada kebiasaan lama. Apa itu kebiasaan lama? Ketika terjadi kontak, perasaan yang tidak menyenangkan muncul, apa kebiasaan lamanya? Dia menolak, dia tidak suka. Ketika terjadi kontak, perasaan menyenangkan muncul, apa yang dia akan lakukan? Dia akan menikmati, dia akan menggenggam. Ini tuh kebiasaan lama tuh. Tanpa adanya pengembangan kesadaran, tidak ada latihan mengembangkan sati sampajanya. Begitu kontak passa pacaya wedana, kalau di situ tidak ada kesadaran, wedana pacaya tanha. Langsung muncul nafsu, keinginan, ingin menolak, ingin menghancurkan. Kalau kontak itu perasaannya yang tidak menyenangkan. Ingin menikmati, ingin menjaga, ingin tidak kehilangan. Kalau ini dianggap menyenangkan ketika terjadi kontak. Kira-kira begitu tidak kejadiannya dalam batin kita ini? Ya, latihan meditasi adalah latihan bagaimana kita menyelidiki batin kita sendiri. Ya. Jadi dengan demikian kira-kira duka itu ada di mana?
Ada di luar atau ada di dalam diri kita? Ada di dalam diri kita. Ini penting sekali untuk dipahami. Kalau orang berpikir duka itu ada di luar, maka dia akan cenderung menghindari apa yang menyebabkan dia mengalami duka. Oh, saya nggak suka sama orang itu. Kalau dia ada di kantor kita tidak suka sama dia, apa yang kita lakukan? Kita pindah tuh, pindah aja. Bebas dari duka tidak? Ketika ingat lagi tentang dia, jengkel lagi. Gitu. Jadi duka sesungguhnya ada di dalam diri kita. Sang Buddha katakan di dalam kitab suci Majjhima Nikaya, dari tubuh yang tidak lebih dari 2 depa inilah duka itu muncul. Karena munculnya di situ, maka untuk mengakhirinya juga harus dari situ. Kalau munculnya di dalam, mengakhirinya di luar, salah tempat. Sakit kepala, dengkulnya dikasih balsam. Salah tempat. Ya. Nah, kalau kita tidak mengembangkan kesadaran, begitu terjadi kontak, passa, pacaya, wedana, maka seketika muncul perasaan, tidak ada kesadaran di situ, wedana, pacaya, tanha. Ketika sudah ada tanha, otomatis di situ juga ada upadana. Tanha dan upadana ini tidak bisa dipisah, sama seperti dengan wedana dengan sanya. Seperti koin 2 mata. Tidak bisa dipisah. Jadi, bagaimana cara mengakhiri duka? Dengan mengembangkan kesadaran. Kontak itu begitu cepat. Tanpa pengembangan kesadaran kita otomatis itu terjadi, sepertinya udah seperti otomatis. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Langsung tidak menyenangkan, tolak. Menyenangkan, langsung kejar, nikmati. Itu udah otomatis. Apalagi ini sudah dibiasakan dari satu kehidupan ke kehidupan, kehidupan. Sudah jadi satu kebiasaan, itu sudah nggak usah pakai mikir lagi peribahasanya begitu. Udah otomatis. Gitu. Oleh karena itu, pada saat ini kita berlatih meditasi, kita duduk diam. Kita tidak peduli dengan ingatan-ingatan yang muncul tentang masa lalu. Kita tidak peduli dengan rencana-rencana tentang masa depan. Kita hanya fokus menyadari setiap tarikan nafas yang masuk, menyadari setiap hembusan nafas yang keluar. Menyadari setiap tarikan nafas yang masuk, menyadari setiap hembusan nafas yang keluar. Ini berbuat baik atau berbuat buruk? Hah? Karma baik atau karma buruk? Perbuatan baik atau perbuatan buruk? Tidak bisa dibilang baik, tidak juga bisa dibilang buruk. Netral. Sama seperti cuci piring. Anda habis makan, cuci piring, atau Anda mandi. Mandi itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Netral. Habis makan, cuci piring, piringnya sendiri dicuci. Perbuatan baik atau perbuatan buruk? Netral. Tetapi orang datang bawa piring kotor, sini sekalianlah saya cucikan. Itu 2 hal yang berbeda. Ya. Keinginan untuk menolong, itu perbuatan baik. Nah, ketika saudara berlatih menyadari setiap tarikan nafas, menyadari setiap hembusan nafas, ini latihan untuk membawa kesadaran pada present moment. Sesungguhnya kapan terjadi kontak? Kapan terjadi kontak? Tadi, kontak terjadi pada present moment. Ya, kontak terjadi pada present moment. Ketika telinga kontak dengan suara, kita tidak menyadari, muncul persepsi,
Ini suara ini mengganggu sekali. Ya. Suara ini mengganggu sekali. Semakin kita tidak suka, maka pikiran akan cenderung semakin berkembang kepada kebencian. Harusnya ini dimatikan ini suara ini. Dia berkembang terus. Semakin perasaan tidak suka, maka bentuk-bentuk pikiran kebencian akan semakin berkembang. Semakin kita suka terhadap sesuatu, maka keserakahan bentuk-bentuk pikiran yang berkenaan dengan suka tersebut juga akan berkembang. Keserakahan berkembang. Dan ini berlipat ganda terus. Ya. Bentuk pikiran tentang suka atau tidak suka kalau dia berkembang, ini diistilahkan sebagai manusangkara. Bentukan-bentukan pikiran, manusangkara. Ada di Syaya Dhammapada, ayat pertama, Mano Pubbanggama Dhamma, Mano Seta Mano Maya. Mana sace padutena, basatiwa karotiwa. Mano Pubbanggama Dhamma, semuanya diawali dari pikiran. Ketika mata orang buta, bisa dia mengalami kontak melalui mata? Tidak. Tetapi kalau matanya sehat, maka dia bisa mengalami kontak melalui mata. Ketika telinganya tuli, bisa dia mengalami kontak suara melalui telinga? Tidak bisa. Maka ketika telinganya normal, ada suara, akan mengalami kontak suara. Kesadaran mendengar di situ ada. Kontak suara muncul. Ketika terjadi kontak, maka muncullah persepsi-persepsi, muncullah bentukan-bentukan pikiran. Nah, ini kita harus amati. Kalau kesadaran kita lemah, kita langsung bablas ke tanha. Wedana pacaya tanha, langsung bablas. Kalau sudah ada tanha, berarti kita membuat sebab penderitaan untuk masa yang akan datang. Itu. Tentu ada sebab, ada akibat. Inilah yang berlaku di dunia, ada sebab, ada akibat, ada sebab, ada akibat. Ada pasa, pacaya, wedana. Tentu ada kontak, maka sebagai sebab itu kontak, akibatnya perasaan. Ya. Sebab, akibat, sebab, akibat, sebab, akibat. Jadi di mana sati itu harus kita gunakan pada saat terjadi kontak melalui 6 salayatana. Jadi pintu-pintu indria itu harus kita jaga. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang terjadi. Jadi pada saat kontak, apa contohnya kontak itu seperti ini. Begitu ada kontak, muncul suara. Ketika muncul suara, persepsi-persepsi bisa muncul. Bentukan-bentukan pikiran bisa muncul. Kalau kita tidak punya sati, kita tidak punya jeda. Langsung tuh otomatis. Jadi apapun pengalaman kontak melalui 6 indria itu vipaka kamma. Akibat dari perbuatan kita. Apapun pengalaman kontak melalui 6 indria itu vipaka kamma. Buah dari perbuatan kita. Kalau kita perhatikan di dunia ini, ada orang hidupnya kontak dengan hal-hal yang menyenangkan. Pakaian bagus-bagus, lembut-lembut, cita rasa makanan enak-enak. Ada tuh? Selalu memperoleh kemudahan, tidak mengalami kesulitan. Ada orang yang mengalami kontak sebagian besar hal-hal yang menyenangkan. Tetapi ada juga yang sebaliknya. Ya. Makan nasi cuma sama garam ibaratnya. Kontak dengan cita rasa yang tidak mengenakkan. Ya. Ada juga tuh yang begitu. Hidupnya sulit. Kenapa bisa terjadi? Itu vipaka kamma. Vipaka kamma. Nah,
kontak melalui 6 indria ini seperti apa, ini di luar kendali kita. Kita tidak punya kuasa. Suara telinga kontak dengan suara yang seperti apa, kita tidak bisa atur. Jangan sampailah telinga saya ini mendengar celaan. Nggak bisa kita atur. Ya. Karena ini di luar jangkauan kita, di luar kemampuan kita. Ya. Jadi apapun kontak melalui 6 indria itu wipaka kamma. Ya. Dan kita tidak punya kuasa untuk mengatur. Ketika kontak ini terjadi, ini kesempatan yang bagus untuk kita memahami. Ada kontak yang menyenangkan, ada kontak yang tidak menyenangkan. Ya toh? Kalau kita ada kesadaran, kita hanya berhenti sampai di situ. Tidak ada tanha, maka tidak ada karma buruk. Tetapi kalau kesadaran kita lemah, maka akan muncul nafsu keinginan tanha muncul. Maka kita membuat karma buruk yang baru. Oleh karena itu penting sekali mengembangkan kesadaran. Jadi dari waktu ke waktu kita hanya menyadari napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Sebetulnya apa sih tujuannya? Untuk apa sih ini? Untuk menguatkan kesadaran kita, menguatkan konsentrasi kita. Hanya menyadari napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Itu sama seperti orang ngasah lading. Ya, lading bahasa Inggrisnya pisau ya. Ya. Seperti orang ngasah pisau, ngasah golok. Ngasah golok maju, mundur. Tempo-tempo dicek sudah tajam belum. Masih belum tajam, asal lagi. Maju, mundur, asal lagi. Lantas kalau sudah tajam, simpan di lemari, ada gunanya nggak? Ketika pisaunya sudah tajam, goloknya sudah tajam, itu akan memudahkan kalau dia mau potong kayu, gampang. Mau iris sayur, gampang. Ya, jangan dipakai buat nyemble ya. Ya, itu karma buruk. Ya. Pisaunya kalau sudah tajam, kita bisa gunakan untuk membantu pekerjaan kita yang lebih lanjut. Jadi sati sampajanya kalau sudah berkembang, konsentrasi kita sudah cukup baik, ketenangan kita baik, maka itu bisa kita gunakan untuk menjaga 6 pintu gerbang, 6 indria. Kenapa harus kita jaga dengan baik? Karena dari sanalah duka bisa masuk. Setannya itu masuknya dari sana. Itu. Dari pintu gerbang itu, 6 pintu gerbang itu. Oleh karena itu harus kita kembangkan kesadaran. Ketika kita mendengar, Dad, sepertinya itu suara handphone lah. Muncul persepsi, ini sepertinya gangguan ini. Itu. Bunyi lagi. Kemarin nggak ada. Kalau kita ada kesadaran di situ, kita tahu. Ada perasaan tidak senang muncul. Tetapi kalau kita tidak punya kesadaran, maka yang kita perhatikan bukan perasaannya. Apa yang tidak menyenangkan itulah yang menjadi objek. Dan kita ingin merubah apa yang tidak menyenangkan itu. Banting aja ini handphonenya ini. Misalnya, gitu. Ya toh? Kalau itu dilakukan, maka bisa tidak kita mengakhiri duka? Tidak bisa. Semua orang punya handphone. Jadi tidak mungkin seseorang bisa mengakhiri duka ingin merubah sesuatu yang ada di luar, yang dianggap dia itu yang tidak menyenangkan. Padahal itu hanya suara. Suara itu bagaimana persepsinya saja. Sama seperti suara lonceng itu tadi. Anak-anak itu. Pagi hari loncengnya dipukul, dia belajar lagi. Malas. Tengah hari jam istirahat, hore.
Malam hari teriak-teriak happy dia, pulang akhirnya. Gitu. Sama juga ketika meditasi nanti kalau sudah jam 8 teng akhirnya gitu. Tapi kalau mulai jam 6 teng, aduh, 2 jam lagi. Nah, ya toh? Persepsi kita gitu. Jadi ketika terjadi kontak, apapun pengalaman dari kontak 6 indria itu wipaka kama. Kita tidak bisa rubah, kita tidak bisa atur. Kalau itu tidak bisa kita rubah, tidak bisa kita atur, masa iya kita mau pusingin sebenarnya? Ya. Kalau kita mikirin mulut uang bengak itu kata uang mah itu. Ya dah. Mulut uang kan kita dapat atur dia nak ngomong apa. Mulut uang kita dapat atur. Mulut kita baik kadang-kadang ngomong yang salah. Apalagi mulut uang. Pikiran uang pacak kita atur. Apalagi pikiran uang. Pikiran dewek bae saro. Ya dah. Jadi dengan belajar dhamma kita harus lebih fokus ke dalam. Ketika kita mendengar suara, persepsi muncul. Ini sadari hanya sekedar persepsi. Tetapi kalau persepsi ini terus berkembang, kita tidak menyadari, kita persepsikan ini sebagai buruk, perasaan tidak menyenangkan, muncul. Ketika perasaan tidak menyenangkan muncul, pikiran kita terus ke sana, perasaan tidak suka muncul, maka pikiran kita terus tuh, dia melipat gandakan rasa tidak suka. Seharusnya, gitu. Kalau seharusnya, kan itu nggak present moment dia berarti. Tapi kalau dia fokus, oh ini perasaan tidak menyenangkan muncul. Dia mengamati itu hanya sekedar perasaan, biasanya seketika dia akan berhenti. Dia akan berhenti. Dia akan ganti dengan bentuk objek yang lain, biasanya begitu. Biasanya begitu. Ya. Jadi penting sekali. Kalau kita ada kesadaran, maka ada jeda. Ketika kontak terjadi itu wipaka kama, bagaimana kita bereaksi ketika kontak, ini 100% ada di kendali kita. Kita punya kendali nih. Bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi setelah kontak, kita punya reaksi. Kita mau hanyut dalam perasaan suka atau tidak suka, kalau ada kesadaran, kita tahu. Tapi kalau tidak ada kesadaran, biasanya yang menyetir seseorang itu mood. Mood. Ya. Mood itu, apa sih mood itu ya? Mood itu senang tidak senang toh? Ya, kalau senang, wah. Mood yang nyetir. Biasanya gitu. Kalau orang hidupnya disetir sama mood, jadi batinnya kondisinya seperti gelombang. Benar ya? Kenapa? Karena mood berubah-ubah. Karena mood berubah-ubah. Kalau kondisi moodnya berubah-ubah, sementara yang menyetir hidupnya adalah perasaan senang tidak senang, batinnya jadi tenang tidak? Tidak tenang. Kalau dapat sesuatu yang dia rindukan, yang dia harapkan, dia excited. Wah, happy. Ya, senang, menikmati itu. Apapun yang menyenangkan berubah tidak seiring berjalannya waktu? Kalau barangnya tidak berubah, perasaan kita terhadap barang itu berubah tidak? Berubah. Wah, beli mobil baru, Mercy. Wah, ini limited lagi, seri presiden. Mercy seri S. Ya. Mantap. Bekas presiden. Baru kali nyetir, wah nyaman betul, bantingannya tidak terasa. Tiap hari pakai muter-muter. Sebulan dipakai tiap hari, bosan dah. Bosan. Ya. Padahal Mercy-nya nggak berubah. Perasaan kita terhadap apa yang menyenangkan berubah seiring berjalannya waktu.
Itu duka. Itu duka. Jadi pengalaman kontak melalui 6 indera, sesungguhnya baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, itu harus dilihat sebagai duka. Jadi kalau untuk bisa bebas dari duka, kita sebagai umat Buddha, kalau ingin bebas dari duka, tidak ada jalan lain kecuali berusaha memahami duka. Hanya orang-orang yang sudah memahami duka, muncul keinginan kuat untuk bisa bebas dari duka. Kalau berbicara duka, Buddha ini membabarkan dengan detail sekali. Apa itu duka? Duduk meditasi sejam, kaki menyut-menyut. Nah, itu duka secara fisik. Dan duka itu ringan sekali. Ya. Sekarang masih menyut enggak? Kan nggak menyut lagi. Itu. Kaki kejepit pintu, nah, duka secara fisik, ringan, gampang dipahami. Ada duka juga yang secara batin, bos marah-marah, istri cerewet, duka secara batin. Fisiknya nggak sakit kan? Gitu. Duka secara batin. Suami banyak nuntut, pening kepala, duka secara batin. Ini duka-duka yang biasa. Ya, duka yang biasa. Dan orang umum juga percaya. Percaya kan itu duka? Gitu. Tetapi di dalam ajaran Buddha ada duka lagi yang lebih halus. Duka karena perubahan. Viparimana duka. Seperti tadi, beli Mercy baru, senang bukan main. Ya. Dibawa kemana-mana. Ya. Kalau naik Mercy, jendelanya dibuka biar orang tahu. Oh, pamer ya. Bante, Mercy baru. Iyalah. Putar-putar, senang. Seiring berjalannya waktu, hal yang menyenangkan itu berubah. Menjadi bosan. Gitu. Nah, duka juga toh yang menyenangkan sebetulnya. Kenapa? Karena apapun yang menyenangkan seiring berjalannya waktu berubah. Kalau tidak perasaan kita yang berubah terhadap apa yang menyenangkan, barang yang kita senangi juga bisa berubah. Catnya jadi kusam, kalau itu misalnya barang keramik bisa pecah. Ya. Ini duka karena perubahan. Ada duka yang lebih halus lagi. Ya. Duka yang lebih halus lagi. Duka karena kondisi-kondisi sengkara duka. Secara materi sudah berkelimpahan kaya, semua ada, pengen apa beli, mau jalan-jalan ke bulan tinggal terbang. Itu. Apa yang diinginkan tercapai, tapi tetap tidak membahagiakan. Tetap tidak memuaskan. Beberapa bulan yang lalu ada kasus yang heboh di Amerika itu penyanyi rapper itu. Siapa itu namanya? Siapa? PDD itu, PDD. Ya, PDD itu. Heboh ya kasusnya. Itu semua udah punya semua kaya raya, tapi betul tidak ada yang memuaskan. Ya. Karena semuanya berkondisi. Ternyata walaupun semuanya sudah terpenuhi, tetap tidak bahagia. Itu juga duka. Ya. Itu juga duka karena kondisi-kondisi. Nah, ini kita harus hadapi. Tetapi untuk menghadapi duka ini tidak mudah. Kenapa? Umumnya orang ketika berhadapan dengan duka, dia lari, dia menghindar. Seperti yang kemarin telah dijelaskan, ya, orang biasa putu jana ketika berhadapan dengan duka, dia lari mencari duka yang menyenangkan. Gitu. Padahal yang menyenangkan juga sebetulnya duka karena ada perubahan. Ketika orang sudah
berusaha lari sana, lari sini, sudah berusaha menghancurkan tembok ini supaya roboh, dibom juga nggak hancur. Pada suatu ketika sudah mentok, nggak ada lagi upaya yang bisa dilakukan. Pada momen itu kondisi batin seperti itu, dia bisa menerima, maka dia bisa memahami duka. Ternyata duka itu ada sebabnya. Gitu. Kabar buruknya, duka itu bisa dihilangkan tidak? Ya? Duka bisa dihilangkan tidak? Duka tidak bisa dihilangkan kabar buruknya. Tidak bisa dihilangkan. Yang bisa dilenyapkan itu sebab dari duka. Dari tadi ini, pukulan ini dia nggak bergerak kemana-mana, disinilah. Maka tidak ada suara. Ketika tidak ada sebab, maka tidak ada akibat. Ya. Jadi duka yang sudah muncul tidak bisa dilenyapkan. Ya, tidak bisa dilenyapkan. Yang bisa dilenyapkan akibat. Akibat baru ini kalau tidak dibuat, maka duka yang baru ada tidak? Tidak ada. Kalau akibat baru tidak dibuat, maka duka yang baru ada tidak? Tidak ada. Kita ini hidup di masa lalu atau hidup di masa yang akan datang? Hidup di masa sekarang toh. Jadi kapan duka muncul? Sekarang. Kapan sebab duka muncul? Sekarang. Bukan tadi. Jadi dengan mengembangkan kesadaran, maka kita akan tahu, oh ini perasaan benci. Ketika dia tahu ini perasaan benci, kemudian dia menyingkirkan perasaan benci dalam dirinya, ya, maka dia tidak lagi menderita. Kebencian itu akan menghasilkan keinginan-keinginan, toh. Keserakahan juga akan menghasilkan bentukan-bentukan keinginan. Ketidaktahuan juga terus membuat orang berputar antara kebencian dengan keserakahan. Gitu. Jadi kalau kita tahu, oh ini kebencian, kita singkirkan. Ini keserakahan, singkirkan. Ini tanpa kebencian, kembangkan. Ini tanpa keserakahan, kembangkan. Jadi setiap manusia, dia berbuat baik maupun berbuat buruk, akarnya cuma ada 6 akar perbuatan. Apa akar perbuatan? Ada 6 itu. 3 akar perbuatan buruk, 3 akar perbuatan baik. Tidak ada akar yang ketujuh. Apa 3 akar perbuatan buruk? Kebencian, keserakahan, kebodohan batin. Apa 3 akar perbuatan bajik? Tanpa kebencian, tanpa keserakahan, tanpa kebodohan. Nah, setiap kita berbuat, baik melalui pikiran, manokama, baik melalui ucapan wacikama, baik melalui jasmani kayakama, kita harus tahu motivasinya apa. Cetananya apa. Dengan mengembangkan kesadaran, maka kita akan ketahui. Kalau semakin sedikit di dalam hidup orang melakukan perbuatan yang didorong dari akar kebencian, semakin sedikit orang melakukan perbuatan yang didorong dari akar keserakahan maupun kebodohan, maka hidupnya akan semakin bahagia. Semakin bahagia. Karena kebodohan batin, orang terus melakukan perbuatan yang bersumber pada kebencian dan keserakahan.
Kebencian dan keserakahan ini merupakan perwujudan dari pandangan salah, pandangan tentang diri, aku, milikku. Ya. Jadi ini penting sekali. Jadi kesadaran yang sudah berkembang diibaratkan seperti orang buta yang telah melihat. Kalau dia sudah melihat, oh ini duka. Kalau ini duka, ini tidak menyenangkan, mau tidak dia pegang? Tentu tidak. Ini apa ya kotoran? Ini hitam-hitam ini. Kita tidak tahu ini apa hitam-hitam kecil, kelihatannya apa ini. Diselidikilah, diamati. Wah, tai cicak ternyata. Begitu dia sadar ini tai cicak, kotor toh persepsi kita tidak bagus, kita buang, kita singkirkan. Bukan hanya itu, kita juga cuci tangan. Sudah cuci tangan, kita tes lagi. Begitu kan? Oh, sudah bersih. Gitu. Jadi kita harus menyelidiki, setiap kontak kita selidiki. Yang diselidiki bukan apa yang di luar, tetapi apa yang terjadi setelah kontak. Apakah perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, atau netral. Mengamati setiap perasaan yang muncul, ini disebut sebagai Wedana Nupassana. Ketika perasaan muncul, bentuk pikiran apa yang muncul? Citta Nupassana. Kalau itu masih susah, kita menggunakan jasmani. Napas masuk, napas keluar. Kan lebih kasar. Atau jalan kiri kanan, kiri kanan. Aktivitas kita sadar, aktivitas jasmani berjalan, berdiri, duduk, atau berbaring. Kita sadar. Ini kaya Nupassana. Jadi 4 satipatthana ini kita kembangkan bersama. Ini jalan untuk bisa bebas dari duka. Tanpa mengembangkan sati, menegakkan sati, tidak bisa seseorang bisa bebas dari duka. Kenapa? Karena dia terus diseret oleh kecenderungan menyukai atau membenci. Yang nyetir itu tadi, hidupnya mood. Ya. Kalau senang kerjakan, tidak senang tolak. Kalau itu terus dilakukan, ya dia terus berputar dalam lingkaran samsara. Padahal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, itu hanya sekedar perasaan. Dan perasaan itu tidak ada hubungannya sebagai perasaanku. Aku yang merasa, ini diriku. Tidak ada, itu semua pandangan salah. Perasaan hanya perasaan yang muncul karena sebab-sebab. Ya, karena kondisi-kondisi. Dan perasaan bisa berubah satu jentikan jari. Secepat kilat perasaan bisa berubah. Nah, ini kita harus tahu. Jadi terus dari waktu ke waktu, ya kembangkan kesadaran. Ketika berjalan, sadar sedang berjalan. Entah itu gerakan kakinya, atau sensasi telapak kakinya dengan lantai, pokoknya sadar sedang berjalan. Ketika makan, sadar sedang makan. Entah itu mengunyah, entah itu cita rasanya. Ya. Kalau kita perhatikan pada saat makan, ternyata makan itu bukan cuma begini-begini kunyah gini aja. Ada keinginan makanannya untuk dilempar ke kiri, ada keinginan untuk dilempar ke kanan. Kalau ada perhatian pasti akan tahu. Kira-kira sudah cukup lembut, ada keinginan untuk menelan. Coba diperhatikan. Pada saat makan itu penting sekali. Ya. Kalau kita makan dengan penuh perhatian, maka kita tidak lari diseret oleh perasaan, wah ini enak. Wah habis lagi pempeknya, tadi enak nian. Nak nambah lah habis pula misalnya. Dia tidak sadar bahwa dia sudah diseret oleh perasaan suka. Gitu. Nah, tentu kalau kita mengembangkan kesadaran dan kesadaran sudah terkembang kita pakai untuk menjaga 6 pintu indria, kemana saja kita pergi kita sadar, maka kemungkinan besar orang seperti ini hidupnya akan selamat. Terhindar dari mara bahaya. Penderitaan tidak bisa masuk. Ada perumpamaan yang sangat bagus sekali.
Di dalam kitab suci Samyutta Nikaya, Sang Buddha memberi perumpamaan seperti kura-kura. Kura-kura suatu hari mencari makan di pinggir sungai. Kemudian di pinggir sungai yang sama, seekor anjing melihat kura-kura itu juga sedang mencari makan. Anjing itu mendekati kura-kura itu. Kura-kura itu seketika dia menyembunyikan semua 6 bagian tubuhnya. Apa 6 bagian tubuhnya? Kaki 4. Nah, kepala sama ekor dia sembunyikan semua di dalam cangkangnya. Kemudian dia diam. Anjing itu berpikir, kalau satu saja dia keluarkan anggota tubuhnya, saya makan. Gitu. Jadi anjing itu nunggulah di situ. Kura-kuranya juga tetap dia jaga 6 bagian tubuhnya. Sekian lama waktu berlalu, anjingnya akhirnya berpikir, kayaknya nggak bisa lah ini. Saya mending cari makan tempat lain. Ya. Jadi kalau kura-kuranya tetap dia menjaga 6 bagian tubuhnya, dia akan selamat. Begitu juga dengan kita. Kalau kita menjaga 6 indria kita, ya, ketika kontak terjadi, kita jaga supaya jangan terseret oleh kebencian, suka atau tidak suka, maka kita bisa selamat. Oleh karena itu penting mengembangkan kesadaran. Yang menyebabkan seseorang menderita itu bukan orang lain, tetapi pikiran kita sendiri. Bagaimana kita mempersepsikan apa yang kita alami melalui 6 indria, itulah yang menyebabkan orang menderita. Karena micasanya persepsi yang keliru, orang menderita. Dia menganggap perasaan sebagai dirinya, sebagai aku yang merasa, inilah diriku, maka dia menderita. Oleh karena itu, mengetahui jalan kebebasan dari duka yang sudah Sang Buddha ajarkan, ya, ini satu berkah yang sangat luar biasa. Mengetahui Dhamma ini, kebenaran sejati ini, inilah permulaan ya untuk kita bisa bebas dari penderitaan. Memiliki pandangan yang benar, ini langkah awal untuk bisa bebas dari penderitaan. Kalau kita sudah mengerti ini, maka cara berpikir kita juga akan mempunyai cara berpikir yang benar. Kita tidak menyalahkan orang lain. Ya. Kalau menyalahkan orang lain bukan menyelesaikan masalah, kita tambah masalah baru. Kalau handphone orang sampai dibanting, kita tegenti, dia minta handphone baru. Ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada ya kita tutup. Ada yang mau ditanya silakan.